Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan menghayati. Haleluya. Salam Pamuji Rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sehat bagi kita semua. Ada satu pergumulan, bagaimanakah kita memperlakukan sesama? Bagaimanakah kita memperlakukan sesama? Bukankah saat ini kita hidup dalam suatu dunia yang semakin dingin, sehingga kita berada dalam arus yang cenderung makin tidak mau peduli dengan orang lain. Padahal pada satu sisi, setiap hari kita berhadapan, berjumpa, berelasi dengan banyak orang. Tetapi pada sisi yang lain, kita tidak selalu mampu memperlakukan orang lain sesama kita itu dengan penuh kasih. Mungkin kita cukup sering berjumpa dengan mereka, tetapi kita sering gagal berjumpa dan menyikapi sesama secara personal. Kecenderungannya justru malah mengobjekkan orang lain. Ini tidak baik. Saudaraku, di kalangan umat Israel dalam Perjanjian Lama, mereka menghayati hukum Taurat berisi 613 ketetapan firman Allah. Jadi ada 613 ketetapan dengan perincian 248 perintah positif dan 365 perintah yang bersifat larangan. Nah, dengan 613 hukum tersebut, umat Israel mengatur kehidupan dalam dimensi vertikal dan horizontal, yaitu bagaimana mereka harus bersikap kepada Allah dan sesama. Namun sayang, praktek hidup sehari-hari dengan 613 hukum Allah itu hanya dihayati sebagai peraturan keagamaan belaka. Relasi dengan Allah, relasi dengan sesama sama sekali dipisahkan, bahkan tidak dilakukan. Mereka berusaha mentaati 613 hukum Allah, namun mereka tidak setia kepada Allah. Hukumnya ditaati, misalkan persembahan korban, ditaati. Korban lembu, korban domba, ditaati. Tetapi kasih kepada sesama yang sebenarnya, yang personal dan manusiawi, tidak dilakukan. Persembahan dombanya, domba bakaran, iya, tetapi mengasihi orang lain, tidak.
sayang sekali. Itu sebabnya saudaraku, ketika seorang ahli Taurat mencoba Yesus, orang Yahudi saat itu tahu ketika guru yaitu Yesus Kristus mengalahkan orang-orang Saduki dalam debat, memilih orang yang paling ahli yaitu ahli Taurat. Ahli Taurat bertanya kepada guru, ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Maka Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan itu dengan sejumlah perintah Allah yang terangkum dalam 613 hukum. Tetapi dia menjawab bagaimana inti dari seluruh hukum Taurat. Jawab Tuhan Yesus adalah, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, inti jawaban Tuhan Yesus tersebut pada hakikatnya hendak menegaskan bahwa kasih kepada Allah dengan segenap hati dan akal budi sama sekali tidak boleh dipisahkan dengan kasih kepada sesama. Kasih kepada Bapa sama halnya mengasihi sesama. Karena kasih kepada Allah, kepada Bapa merupakan bagian yang integral dengan kasih kepada sesama. Maka saudaraku, apabila kita mengobjekkan orang lain, maka sesungguhnya kita juga sedang memperlakukan Allah sebagai objek belaka. Jika kita melihat orang lain tidak layak untuk dikasihi, maka sesungguhnya kita juga tidak melayakkan Allah kita kasihi. Dalam hal ini Allah tidak lagi diperlakukan sebagai sang pencipta yang dikasih dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Tetapi dia diperalat untuk kepentingan diri kita sendiri. Hal semacam itu harus jauh dari kebiasaan kita dalam mengasihi. Kasihilah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kepada Allah sama halnya kepada sesama kita. Saudara, sehari yang lalu mungkin kita mendapatkan hadiah coklat sebagai lambang ucapan Valentine Day 14 Februari. Hari kasih sayang. Ya, itu baik-baik saja ketika dihayati dengan baik. Tapi ingat, mengasihi itu tidak hanya setahun sekali. Mengasihi itu setiap saat, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Maka lebih daripada itu, kasih yang sesungguhnya tak hanya terletak pada waktu, namun kasih yang sesungguhnya adalah penerimaan. Sama halnya Tuhan menerima kita yang berdosa dilayakkan menjadi anak-anaknya, menerima Tuhan juga perlu kita lakukan. Karena berarti menerima Tuhan sama halnya menerima sesama. Menerima sesama sama halnya menerima Tuhan. Mengasihi Tuhan sama halnya mengasihi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Yang Maha Besar, yang Maha Kudus, kami bersyukur Tuhan hadir bersama dengan kami. Bahkan Rese 116 saat ini mengajak kami, mengingatkan kami untuk benar-benar mengasihi sesama, mengasihi
mengasihi Tuhan. Ajari kami untuk melakukan kasih ini Bapa dalam kehidupan keseharian kami. Kami percaya Tuhan hadir. Kami juga berdoa secara khusus masih di masa pandemi Bapa. Bahkan di beberapa waktu ini kasus COVID meningkat lagi. Tolong Tuhan hadir bersama dengan kami. Pimpin kami untuk dikuatkan. Bersama dengan Roh Kudus-Mu kami dimampukan melewati ini semua. Dan kami mohon kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi kami. Dan khusus untuk umat-Mu, tak hanya di Jatimulyo, GKJ, namun juga untuk semuanya. Kiranya Bapa, kasih Tuhan kami rasakan. Dan kami dimampukan untuk mengasihi orang lain. Di dalam nama Kristus Sang Penebus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Kalujengan.